Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, anak-anakku yang solih dan solihah, kelas 2 khususnya, yaitu 2A dan 2B, MI Al-Khairiyah 02 Semarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semua selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran video kita kali ini dengan lancar dari awal sampai akhir ya. Mohon disimak baik-baik apa isi dari pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak kita buka pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan diijabah olehnya, sehingga kita mendapat kefahaman sekaligus mendapat ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menambah wawasan kita terhadap pembelajaran pada pembelajaran kelas 2 di semester genap ini. Kali ini Ustazah akan menyampaikan mengenai mata pelajaran tematik, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 di semester genap ini, yaitu subtema 3 pada pembelajaran semester genap. Tema 8, subtema 3. Mari kita simak bersama. Tema kita kali ini adalah tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga anak-anak bisa menerima pembelajaran dari Ustazah dengan gembira, ceria, dan selalu tersenyum. Selanjutnya, yang pertama adalah penggunaan huruf kapital dalam teks. Teks artinya bisa diartikan sebagai kalimat atau bacaan. Ya. Penggunaan dan penulisan huruf kapital mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Masih ingat huruf kapital ya? Apa itu huruf kapital? Tentunya anak-anak masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia pada materi minggu kemarin, ya. Ayo ingat kembali penggunaan huruf kapital dalam teks. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, hari ini cuaca sangat cerah. Para siswa mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ya, jadi kalian bisa melihat huruf kapital pada kedua kalimat ini, yaitu hari ini cuaca sangat cerah diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian para siswa mengikuti upacara bendera dengan tertib. P, para, diawali dengan P besar. Maka huruf kapital adalah huruf besar. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, Beni, Agung, dan Perdi bermain sepeda di taman. B, Beni, A, Agung, dan F, Ferdi diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf besar. Berikutnya nomor 3, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, tanda petik di atas ya, 2 tanda petik di atas. Kamu mau kemana, Tina? Tanya Fitri. Nah,
Tanda petikan atau di depan K ini, K juga diawali dengan huruf kapital. Paham ya? Jadi penggunaan huruf kapital dalam teks atau dalam bacaan. Berikutnya, nomor 4, huruf kapital sebagai huruf pertama nama negara, suku, dan bahasa. Contoh, Fitri berasal dari suku Sunda. Nama suku, ya. Jadi Sunda S diawali dengan huruf kapital, ya, nama suku. Berikutnya nomor 5, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, pada hari Minggu, Ayu dan keluarga pergi ke rumah nenek. Hari Minggu, M diawali dengan huruf kapital. Ya, M, Minggu, nama hari. Berikutnya nomor 6, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tempat, objek wisata, dan wilayah. Contoh, Nenek Nino tinggal di Ambon. Ambon salah satu nama kota di daerah Maluku, ya, di salah satu provinsi Maluku. Nah, Ambon merupakan ibu kota dari provinsi Maluku, ya, salah satu nama provinsi di Indonesia. Gitu ya anak-anak sekalian. Jadi setiap huruf yang dimaksud atau teks yang dimaksud itu diawali dengan huruf kapital. Ya, anak-anak bisa melihat kembali jika masih belum hafal atau belum paham atau belum mengerti, boleh kalian ulang kembali video ini. Berikutnya, yang B, penggunaan tanda titik dalam kalimat. Penggunaan dan penulisan tanda baca juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai di akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau seruan. Yang bukan ya, bukan kalimat pertanyaan atau seruan. Contoh, hari ini cuaca sangat cerah. Nah, ini ya, ada tanda titik di akhir kalimat yang bukan kalimat pertanyaan atau seruan. 2, tanda titik dipakai di akhir singkatan nama orang. Contoh, nama Wage Rudolf Supratman disingkat menjadi W.R. Supratman. Ya, jadi Wage Rudolf bisa disingkat dengan W.R. Supratman. Ejaan lama ya, SOE itu merupakan ejaan lama tapi nama asli, jadi harus dipakai terus. Makanya nama kalian juga boleh disingkat, asalkan itu sebagai latihan pembelajaran. Berikutnya, 3, tanda titik dipakai di akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Contoh, doktor disingkat dengan D besar dan R kecil. Ya, doktor disingkat menjadi D besar dan R kecil. Berikutnya diikuti dengan tanda titik di belakangnya. Berikutnya nomor 4, tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya. Contoh, ada sekitar 2000 titik ya. 310 warga di perumahan Kampung Sawah. Pemisah bilangan ribuan. Jadi 2 titik ada 3 angka di belakang, berarti artinya itu adalah ribuan. 2000. Itu ya, anak-anak ya. Nomor 5, tanda titik dipakai
untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu tertentu. Contoh, Ayu bangun pagi pukul 5. Pukul 5 kalau belakangnya 00 itu artinya pukul 5 tepat. Tepat di angka 5 dan jarum panjang di angka 12. Yang kedua, saat ini waktu menunjukkan pukul 09.20.15. Artinya pukul 9 lewat 20 menit lewat 15 detik. Gitu ya. Jadi bisa sebagai pemisah atau memisahkan angka jam, menit maupun detik. Berikutnya, yang C, penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya seperti, contohnya adalah apa? Nah ini ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang sudah tulis dengan huruf cetak miring, nah ini disebut dengan kata tanya, ya. Bisa kalian hitung, bisa kalian bedakan dengan huruf lain. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kata tanya juga dapat ditambahkan akhiran kah. Ya, artinya ada garis depan, artinya disambung dengan kata tanya di sini, ya. Contoh, di manakah, benarkah, dan lain-lainnya. Penggunaan dan penulisan tanda tanya juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan ayah tiba di rumah? Gitu ya. Jadi tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Terutama itu kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai untuk menandai kalimat yang diragukan. Contoh, kakek Beni dilahirkan pada tahun 1951. Ya, walaupun masih ragu-ragu, tapi ini harus diberi tanda tanya karena diragukan. Gitu ya. Nah, anak-anak, selesai sudah penjelasan A, B, dan C tentang beberapa materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Selanjutnya, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan latihan soal dari buku petik 2H, tema 8, halaman 67 sampai dengan 68. Tetap semangat dan jangan lupa segera mengumpulkan tugas. Oke, semangat ya, manjada wajada. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat keberhasilan. Jaga kesehatan kalian dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan Ustazah tutup kali ini pembelajaran bahasa Indonesia dengan lantunan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Tetap semangat anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.